Menarik ini ketika kita mencoba membaca bayang-bayang Jokowi jelang Kongres PDI. Mas Andika tadi mungkin bisa melanjutkan pertanyaan menggantung mengenai agenda politik Pak Jokowi. Betulkah masih dalam mode cooling down atau sebenarnya di balik cooling down ini sudah menyiapkan sejumlah rencana besar di baliknya? Karena sepertinya Pak Jokowi cukup dalam perjalanan ini cukup banyak sering memberikan kejutan begitu dari langkah-langkahnya. Pak Jokowi ini kan politisi yang sennya ke kiri beloknya ke kanan kadang-kadang gitu ya. Jadi memang karakteristik pertempuran politik Pak Jokowi ini bukan di depan layar ya, tapi di belakang layar. Dan memang itu tadi seperti Mas Andi sampaikan, hanya Pak Jokowi yang tahu ya strategi-strategi yang beliau siapkan. Tetapi saya melihat secara analisis ada dua kebutuhan Pak Jokowi hari ini, dua kebutuhan politiknya. Pertama adalah bagaimana Pak Jokowi agar tetap relevan dengan situasi politik pada hari ini. Relevan dalam artian bagaimana dia bisa diskusi bersama satu meja dengan ketua-ketua umum parpol yang lain, dengan Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, Bu Megawati, Pak Bahlil dan lain sebagainya. Dan cara itu tidak lain harus memiliki partai politik, ya. Dan menurut saya termasuk yang berpandangan untuk memiliki partai politik bagi seorang Jokowi tidak harus membuat parpol baru. Karena ini cost-nya luar biasa, waktunya luar biasa. Pak Prabowo butuh 16 tahun untuk membesarkan Partai Gerindra. Sementara kebutuhan Pak Jokowi untuk melakukan proteksi politik pada Mas Kaisang, Gibran, Bobi itu hari ini. Ya. Dan satu-satunya partai yang sudah dimiliki Pak Jokowi, quote on quote, adalah Partai PSI. Kenapa Pak Jokowi tidak membesarkan PSI sekalian? Ya, menggunakan tangan Mas Kaisang sebagai ketua umumnya dan Pak Jokowi hadir di situ. Karena kalau Pak Jokowi, ya, tadi saya menganalisis masuk ke PAN, Golkar atau Gerindra, Pak Jokowi tidak akan menjadi pemegang saham utama di situ. Akan menjadi pemegang saham kesekian yang posisinya tidak bisa disetarakan dengan ketua-ketua umum parpol yang lain. Oke, kalau yang paling mungkin PSI berarti mengenai dugaan cawe-cawe jelang Kongres PDI ini gimana Mas Andika? Jauh seperti atau gimana? Ya, saya membayangkan sebagai seorang Pak Jokowi hari ini, maka saya akan membuat strategi beberapa objektif, tujuan politik. Tujuan optimalnya barangkali saya menjadi ketua umum partai PDIP, Jokowi menjadi ketua umum parpol PDIP. Kalau itu tidak tercapai, mungkin Pak Jokowi akan turun kepada objektif yang kedua, yaitu. Tapi ada opsi itu? Ya bisa jadi, sangat mungkin. Ya, Pak Jokowi ini kan pintar sekali dalam menyusun strategi politiknya. Orang-orang Pak Jokowi masih ada di PDIP dan bisa saja duduk ya di kursi PDIP. Atau yang ketiga, meskipun tidak mendapatkan posisi di jabatan struktural, setidaknya PDIP ya kondisinya tidak harmonis sekali. Dan ini pasti juga memberikan insentif politik bagi partai politik yang didukung oleh Pak Jokowi. Seperti itu. Mas Andi gimana? Masuk ke kemungkinan loh itu. Mungkin Pak Jokowi untuk masuk mengambil alih dalam tanda kutip PDI ini katanya lewat mengganti sekjen partainya dulu begitu Mas Andi? Wah itu bukan tipe Jokowi. Ya, Jokowi ini ya kesatria lah, dia hadapi. Tadi kan sudah dijelaskan, dia kan akan dihadapi, ya kan. Tapi beginilah, kita nggak masuk ke dapurnya partai politik PDIP. Kalau dikatakan bahwasanya di dalamnya itu adalah loyalis Jokowi masih ada, itu pasti ada, itu tidak bisa dinafikan. Tapi kalau Jokowi akan mengarah ke sana untuk mengambil partai, saya rasa tidak. Saya bisa katakan itu, ya kan. Apa yang dikatakan dari Pak Tri tadi, Bapak Andika, bahwasanya itu ada PSI, ya kan? Kenapa mesti bentuk partai baru? Ya ini masih dalam penggodokan beliau kan. Beliau kan belum bisa memastikan itu, karena juga banyak partai-partai besar ya, Golkar, ya PAN, ya bahkan Gerindra sendiri juga kalau beliau mau masuk Gerindra, welcome semuanya. Artinya apa? Dia punya magnet masih tinggi. Jangan dilupa ya, masyarakat ya menilai Pak Jokowi itu sampai 75% kesukaannya. Lebih dari itu. Itu satu kekuatan yang besar. Ya. Apakah dalam waktu dekat beliau akan tergerus? Tidak juga kalau dia bisa bermain ya dengan manuver-manuver politiknya yang cantik. Itu akan tetap diperhitungkan di level-level elit politik. Kalau masalah duduk sambil bareng itu, kita coba lihatlah. Beliau sudah selesai di Solo, banyak yang datang kan. Mau calon kepala daerah, menteri, ya banyak datang. Karena apa? Mereka belajar gitu loh. Belajar bagaimana mengatur negara ini dengan ala Jokowi misalnya. Ya kan? Bagaimana mencintai negeri ini dengan ala Prabowo dan ala Jokowi misalnya. Ya kan? Mereka akan belajar. Artinya apa? Jokowi ini masih punya magnet. Ya kan? Pak Prabowo pun sebagai Presiden Republik Indonesia punya magnet besar. Ini dua kutub ini kalau digabung. Indonesia ini 2045 itu
sebelum 2045 kita sudah Tapi sejahtera. paling tidak Mas Andi sampai hari ini meyakini bahwa dengan magnet dan kekuatan yang dimiliki Pak Jokowi tidaklah untuk mengambil alih PDI? Tidak, saya rasa. Karena begini, biar bagaimanapun juga PDIP, dia tahulah kan dia sudah dipecat dari PDIP. Apapun yang terjadi di dalam PDIP itu sendiri itu biarlah PDIP dan kader-kadernya yang mengetahui itu. Saya melihatnya agak begini Mbak ya. Ini kan Pak Jokowi dan PDIP ini kan pernah satu rumah, pernah satu dapur. Tentu kalau pernah satu dapur pasti tahu belakang-belakangnya gitu ya. Dan kita tahu bahwa salah satu ya kepentingan utama Pak Jokowi setelah beliau tidak menjabat adalah political security, keamanan politik, tidak diganggu secara hukum, tidak diganggu secara politik. Ya, Pak Harto 32 tahun menjabat tetap bisa diganggu ya secara hukum. Dan saya pikir kekhawatiran ini juga muncul ya pada siapapun presidennya yang sudah tidak menjabat termasuk Pak Jokowi. Sehingga political security ini harus ya dipastikan bisa dimanage secara baik ya. Salah satunya adalah agar mantan yang pernah menjadi satu dapur ini ya tetap bisa berkomunikasi dan tidak menjadi ancaman yang membesar ya. Baik itu Pak Jokowi sendiri maupun PDIP itu sendiri ya. Pak Jokowi dalam tanda kutip pasti pegang kartunya PDIP. PDIP dalam tanda kutip pasti pegang kartunya Pak Jokowi ya. Bagaimana dua pihak yang pernah dalam satu dapur ini tidak saling mengganggu ya. Dan inilah yang menjadi kepentingan dari masing-masing pihak. Pak Jokowi punya kepentingan itu, PDIP punya kepentingan itu. Saya tambahin dah. Sedikit Mas Andi ya. Nanti giliran Mas Seno yang bicara. Baik Mas Seno dulu. Mas Seno ini gimana nih? Kita bicara soal ancaman, mungkinkah juga PDI sudah menyiapkan langkah mitigasi, membaca atau mempersiapkan diri atas begitu banyak kemungkinan yang bisa dilakukan oleh seorang Jokowi? Ya, yang pasti konsolidasi kita lakukan terus. Hari ini kita menerima banyak sekali video dari pengurus partai di akar rumput, simpatisan, teman-teman yang bersipati pada PDI Perjuangan untuk siap menjaga kedaulatan partai. Ini di berbagai daerah video-video itu ramai dibuat. Bukan apa, tapi saya menyayangkan juga kalau kemudian seakan-akan ini kan Pak Jokowi ini playing victim gitu loh. Seakan-akan jadi korban gitu, PDI Perjuangan ini yang semena-mena tiba-tiba memecat dan seterusnya. Padahal kan tentu saja kita tidak senaif itulah untuk melihat bagaimana dinamikanya, bahwa beliau melakukan apa saja beliau sudah tahu, masyarakat sudah tahu, sejak pilpres lalu pilkada dan seterusnya. Ini berbeda sekali dengan apa yang menjadi garis dan sikap PDI Perjuangan. Sehingga tentu pemecatan itu bukan tanpa alasan, pemecatan itu bukan tanpa dasar, pemecatan itu bukan karena kami baper, tapi memang karena ada alasan yang mendasari itu. Dan saya rasa tidak perlu dibangun suatu banding logika yang memainkan playing victim. Tapi memang ini adalah satu konsekuensi saat seseorang melakukan sesuatu ya harus menghadapi tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut. Nah, oleh karena itu tentu kami mempersiapkan terus langkah-langkah konsolidasi. Kita semuanya berstatus siaga satu, kita berwaspada terhadap apa yang terjadi, dan kami ingin mengamankan Polres agar tidak perlu cawe-cawe oleh pihak eksternal yang sudah bukan lagi keluarga besar PDI Perjuangan. Siapapun orangnya, kami akan menjaga kedaulatan partai. Jadi itu yang kami lakukan, sambil tentu saja mekanisme hukum kami lakukan, kami laporkan spanduk-spanduk provokatif yang tersebar di Bogor, di Jakarta, di ring-ring penting di berbagai kota ini kita laporkan. Karena buat kami sudah sesuai dengan asas hukum, sudah taat prosedur, dan saya rasa itu tindakan pengecut pemasangan provokasi spanduk itu. Artinya bisa dipastikan bahwa sampai detik ini kondisi di dalam partai atau PDI Perjuangan sendiri ini solid, tidak terbelah, begitu ya Mas Seno? Solid. Ya, kita lihat sendiri dari apa yang menjadi simbol ya pada saat sanksi pemecatan 27 kader pasca pilkada dan pilpres. Itu yang mengumumkan adalah Ketua Bidang Kehormatan Pak Komarudin Watubun, dibersamai oleh seluruh ketua DPD partai dari setiap daerah. Ada Pak Said Abdullah di sana, ada Pak Bambang Pacul, ada Pak Oli Dondo Kambe. Maka semua orang di PDI Perjuangan solid untuk bicara tentang apa itu menegakkan kedaulatan partai. Kita semua menjaga Kongres. Konsolidasi terus dilakukan menjelang Kongres PDI, termasuk kita juga akan nantikan bagaimana agenda dan juga langkah dari seorang Jokowi. Terima kasih Mas Seno Bagatskoro, terima kasih Mas Andi Aswan, Mas Tri Andika sudah bergabung malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sukses selalu semuanya.